Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah Nadhoriyat Tarjamah. Hari ini kita memasuki tema yang keenam, yaitu tentang makna dalam kalimat. Kalau kemarin kita berbicara tentang makna denotatif dan makna konotatif, sekarang kita berbicara dengan makna dalam kalimat. Yang pertama adalah makna yang tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Setiap bahasa itu memiliki kekayaan kosakata yang berbeda antara satu dan lainnya. Adapun ciri kata menurut para ahli yang diungkapkan dalam Pateda ini, bahwa ciri kata itu diantaranya menggunakan kebebasan berdiri sendiri di dalam ujaran, kemudian menggunakan jeda dan dapat diisolasi, menggunakan ciri momen bahasa, dapat dipisahkan, dapat dipindahkan, dapat ditukar, berdiri sendiri, dan bermakna. Ini. Kemudian dalam bahasa Indonesia, bentuk kata itu bisa dibagi menjadi diantaranya ada bentuk singkatan, akronim, bentuk yang terikat konteks kalimat, bentuk majemuk, bentuk berulang, bentuk perhimpunan, dan bentuk dasar. Kemudian dalam kajian makna dalam sebuah kalimat ini ada namanya semiotik dan semantik. Nah, kalau semantik itu adalah mengkaji tentang bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia. Sedangkan semiotik itu mengkaji tentang lambang makna yang ada dalam kehidupan sehari-hari manusia itu sendiri ya. Jadi kajian semantik dan atau semiotik ini mengkaji juga tentang bahasa ya. Bahasa itu bagian dari lambang, ujaran, bunyi. Nah, ini biasanya dikaji dalam bentuk ilmu linguistik ya, linguistik. Kemudian tidak semua kosakata itu memiliki padan yang sama ya. Di antara dalam menerjemahkan ya, tidak semua kosakata itu memiliki padan yang sama dalam bahasa lain. Berdasarkan keterbatasan arti kata dalam setiap bahasa itu perlu melakukan upaya penerjemahan dengan memindahkan makna yang sesuai atau sepadan. Ciri dan kekayaan kosakata pada masing-masing bahasa itu berbeda satu dengan lainnya, bukan menjadi kendala ya bagi upaya penerjemahan. Misalnya penerjemahan menyadari bahwa kosakata bahasa sumber itu lebih kaya dibanding bahasa sasaran. Maka cara untuk mengatasinya bagaimana? Dilakukannya penambahan ataupun pengurangan arti kata pada bahasa sasaran untuk menyesuaikan dengan makna kata dalam bahasa sumber, sepanjang pesan dalam bahasa sumber itu tersampaikan. Nah, upaya pengurangan dan penambahan kata ini dalam proses penerjemahan ya, ini biasanya disebut dengan proses transferensi makna ya. Apa maksud dari transferensi makna? Transferensi makna ini dijelaskan dalam slide bahwa proses pengalian dan pemakaian unsur-unsur yang bermakna bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran yang disebabkan unsur-unsur bahasa sumber itu tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Contohnya ya, ini disebutkan bahwa contoh proses transferensi biasa dilakukan dalam kata ganti dalam bahasa Arab ya, atau istilah kita isim dhamir ya. Isim dhamir dalam bahasa Arab ke bahasa sasaran atau pronoun dalam bahasa Inggris. Contohnya apa? Ini kita mengambil contoh isim dhamir huwa. Huwa itu artinya apa? Dia seorang laki-laki. Kalau huma artinya dia dua orang laki-laki. Penambahan seorang laki-laki dan dua orang laki-laki karena tidak ada kata yang tepat untuk mencari padanan yang sama dalam bahasa Indonesia. Contoh lain adalah kata paman ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada padanannya
dalam bahasa Arab. Demikian halnya kata al-khol dan al-um yang tidak ada padannya dalam bahasa Indonesia. Nah ini. Jadi itulah makna sebuah kata ya, bermacam-macam, bervariasi. Kekayaan bahasa satu dan lainnya yang berbeda itu membutuhkan teknik transferensi makna. Apa tujuannya? Agar pesan kalimat yang di dalamnya memuat makna kata dapat tersampaikan dengan baik ke dalam bahasa sasaran. Salah satu upaya ya keterbatasan kekayaan bahasa satu dengan yang lainnya itu, maka upaya transferensi merupakan salah satu cara untuk mengatasinya atau sebagai solusi dalam penerjemahan. Ini ya, ini tentang makna kata dalam bahasa sasaran. Kemudian yang kedua, makna dalam kalimat. Kita jelaskan. Untuk menjelaskan makna atau arti, ya ini menurut Kempson ya 1997 halaman 11 menyatakan bahwa ada pembagian makna. Yang pertama adalah kata, yang kedua adalah bentuk kalimat. Seperti yang diuraikan di atas tadi, bahwa bentuk kata dalam bahasa Indonesia itu diantaranya bentuk yang terikat dalam konteks kalimat. Artinya apa? Menjelaskan ungkapan atau gagasan kalimat sebaiknya tidak terpaku pada kata dalam kamus saja. Karena apa? Makna kata yang tertuang dalam kamus akan berbeda jika telah terikat dengan kata lain dalam kamus. Kita misalkan ya, contoh, kita bandingkan dua kalimat tersebut. Satu, mahasiswa itu membaca buku. Yang kedua, mahasiswa itu seorang kutu buku. Ya. Makna kalimat itu bila dicari berdasarkan makna katanya satu persatu dan berdasarkan kamus akan sangat membingungkan. Kata buku pada kalimat pertama tentu berbeda dengan kata buku pada kalimat yang kedua. Kemudian dalam contoh bahasa Arab ya ini indahu yadun yumna wa yusra. Yang kedua yadullahi fawqa aydihim. Makna kata yadun tangan ya artinya tangan yang termuat dalam kalimat pertama tentu berbeda dengan yadun pada kalimat kedua. Ini ya, mengingat arti kata diperoleh dari kamus atau makna leksikal ya, memiliki keterbatasan arti ya. Kata untuk menangkap makna atau maksud dari kata dalam suatu kalimat. Maka perlu kemampuan menangkap makna kalimat bukan hanya dalam arti kata berdasarkan kamus, tetapi juga kemampuan menangkap secara konteksnya dalam kalimat. Ya, seperti itu tadi ya, dalam bahasa Arab indahu yadun yumna wa yusra ya. Memiliki tangan kanan, tangan kiri. Kalau yadullahi fawqa aydihim bukannya Allah itu memiliki tangan, tapi yang dimaksud di sini adalah kalau di dalam kamus ya tangan. Maksudnya apa? Lah ini kekuasaan ya. Ya, Allah memiliki kekuasaan di atas tangan-tangan mereka ya. Kemudian untuk mengungkapkan makna kata yang digabungkan dengan kata lainnya itu diperoleh dalam konteks kalimat, yaitu apa? Di samping susunan kata dengan kata yang lain secara sederhana, juga dari kolokasi kata atau disebut kata sanding ya, atau bisa idiom dan tata kalimat ya. Ini contoh apa? Kolokasi atau kata sanding dalam bahasa Indonesia ini. Sepucuk surat ya, setangkai bunga, sebuah buku, sepotong roti dan lain-lainnya. Kalau dalam bahasa Inggris seperti a piece of chalk, a cup of tea dan lain-lain. Dalam bahasa Arab apa? Nih contohnya idiom. Nih misalnya kalau dalam bahasa Arab ini yashrabul ma kuban minal qahwah. Ini itu adalah contoh kata
sanding. Kalau contoh idiom, ya ini dalam bahasa Indonesia seperti kambing hitam, ini duduk perkara, ya. Kalau dalam bahasa Inggris contohnya apa? Idiom. Ya, himbauan itu adalah contohnya turn off, ya, turn around. Kalau dalam bahasa Arab apa contohnya? Hasola ala, ya. Kemudian ada awasola ala. Nah, ini. Kemudian apa? Untuk makna kolokasi kata sanding, idiom dan tata kalimat ini nanti akan dijelaskan di tema-tema berikutnya, ya. Ya, terima kasih. Ini penjelasan singkat dari tema ke-6 kita, makna dalam sebuah kalimat. Jadi kalau kita melihat bahwa sangat bervariasi, ya, ini khususnya bagi para penerjemah ini, ya. Karena apa? Bahasa Arab ini pasti akan bertemu langsung, ya, ini, atau berhadapan langsung dengan tema-tema seperti ini. Contohnya apa? Contohnya kita membuat proposal skripsi, ya, proposal skripsi. Kita mendapatkan referensi dari buku yang berbahasa Indonesia. Pasti akan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Begitu juga kita mendapatkan referensi dari kitab Lughah Al-Arabiyah. Pasti kita tahu apa isinya, ya. Jadi kita menerjemahkan ke dalam bahasa sasaran, seperti itu, ya. Jadi kata yang tidak ada padanya dalam bahasa sasaran, begitu juga makna dalam sebuah kalimat. Terima kasih penyampaian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga untuk mata kuliah Nadhoriyah Tarjamah, tema makna dalam kalimat, untuk PBA semester 3 ini dapat memberi pencerahan, minimal pencerahan sedikit saja, ya. Lebih bagus lagi pencerahan yang lebih banyak ini, ya. Terima kasih perhatiannya. Dari saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.